Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu, selamat pagi. Sehat-sehat ya. Selalu ya. Kita juga semua juga sehat ya. ya. Oke adik-adik, kita akan buka ibadah kita pagi ini dengan pujian apa Cici? Lagu Selamat Pagi Bapak. Oke. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekarang sebelum kita melanjutkan lagu yang Berikutnya. kita akan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini apa? Mengenai Roh Kudus. Ya. Jadi kita akan akan menyanyikan lagu Bila Roh Bila Roh Allah ada di dalamku. Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kubuka Hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan.
Yesus yang baik, terima kasih bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh buka mata hati telinga kami supaya kami dapat menyimak, dapat merenungkan setiap firman yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kami. Kami serahkan Tuhan firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini yang akan adik-adik pelajari dan dengarkan dengan tema Pentakosta. Diambil dari bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dengan ayat utama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Apakah adik-adik merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Tahukah adik-adik bahwa kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat telah dianugerahi Roh Kudus? Nah, adik-adik, minggu ini atau hari ini kita akan mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan menganugerahkan rohnya kepada umatnya yang percaya melalui kisah turunnya Roh Kudus kepada para murid atau para rasul yang disebut juga dengan Pentakosta. Walaupun Yesus akan meninggalkan para muridnya dengan berangkat ke surga, tetapi Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan menganugerahkan seorang penolong atau penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus, kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan Roh Kudus ke dalam hatimu, dan Roh Kudus akan mengajar kamu tentang segala sesuatu yang perlu kalian ketahui." Dan Tuhan Yesus mengatakan agar murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem, menanti penggenapan janjinya, bahwa mereka akan menerima kuasa melalui Roh Kudus yang turun ke atas mereka, dan kemudian Roh Kudus akan menolong untuk menguatkan, menghibur, dan mengajar para murid untuk menjadi saksi Tuhan dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, seluruh murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Mereka berkumpul dan tekun berdoa sambil menantikan janji Tuhan Yesus. Dalam pengharapan yang kuat, para murid telah bersiap-siap menantikan janji Tuhan dengan tekun berdoa. Sudah merupakan tradisi orang Yahudi merayakan Pentakosta. Tradisi orang Yahudi merayakan Pentakosta yang disebut juga Sabat dirayakan pertama kali sejak orang Israel tiba di tanah perjanjian atau tanah Kanaan setelah keluar dari tanah perbudakan di Mesir pada waktu 50 hari atau disebut juga sesudah Sabat yang ke-7, sesudah perayaan Paskah. Tertulis di Imamat pasal 23 ayat 9 sampai 16. Jadi orang Yahudi pertama kali merayakan Pentakosta itu pada saat mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan,
yaitu 50 hari setelah mereka merayakan Paskah, yang disebut juga keluarnya orang Yahudi dari tanah Mesir, itu disebut Paskah. Banyak orang Yahudi dari berbagai penjuru juga berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta, yakni hari raya panen gandum bagi orang Yahudi. Banyak juga yang datang dari luar negeri. Hari raya Pentakosta juga merupakan hari ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menolong mereka dalam pekerjaan menanam bibit dan hingga mendapat hasil panen di kebun mereka. Di saat murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya berkumpul dan tekun berdoa di satu rumah di Yerusalem, tiba-tiba kedengaranlah bunyi gemuruh angin yang hebat, seperti tiupan angin keras yang turun dari langit, memenuhi rumah sekitar itu. Suara ini terdengar sangat keras dan membuat orang-orang menjadi terheran-heran. Suara gemuruh yang turun dari langit terdengar sangat keras itu membuat orang banyak berkumpul mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus mendengar gemuruh angin yang suaranya yang sangat hebat yang turun dari langit, murid-murid Yesus menatap ke atas serta melihat sesuatu yang menyerupai lidah-lidah nyala api turun terpisah dari atas dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka setiap orang di rumah itu kepenuhan dengan Roh Kudus. Lidah nyala api itu tidak membakar mereka, dan mereka mengalami semangat yang berkobar, yaitu semangat sukacita di dalam hati mereka. Dan Tuhan Yesus mengenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya kepenuhan akan Roh Kudus. Sejak pencurahan Roh Kudus, para murid menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka tidak lagi ketakutan dalam memberitakan Injil. Setelah dipenuhi Roh Kudus, maka berkata-katalah murid-murid dalam berbagai bahasa. Mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam bahasa Mesir, Ethiopia, Libya, Mesopotamia, Persia, Arab, Yunani, Media, Elam, dan sebagainya. Setiap orang yang datang dari negeri lain dapat mengerti apa yang mereka bicarakan. Kehadiran Roh Kudus dimaksudkan sebagai kuasa yang menyertai para murid dalam memberitakan Injil. Roh Kudus akan memampukan para murid atau para rasul sehingga berita Injil dapat diterima dan dipercaya oleh banyak orang. Kehadiran Roh Kudus memberikan keyakinan, sukacita, dan penghiburan bagi para murid. Roh Kudus memberi daya dan kuasa dalam kepintaran sehingga memampukan saat mengajarkan Injil kepada orang lain. Orang-orang yang mendengar perkataan murid-murid menjadi terheran-heran. Mereka bertanya satu sama lain, bagaimana mereka dapat berbicara dalam bahasa kita ya? Maka terheran-heranlah semua orang yang melihat kejadian itu. Dengan heran dan terpesona, mereka semuanya bertanya satu sama lain, apa artinya semua ini ya? Tetapi ada juga orang-orang yang mengejek
dan berkata, "Ah, orang-orang itu sedang mabuk anggur." Petrus tidak menerima tuduhan bahwa mereka mabuk anggur. Lalu Petrus berdiri bersama 11 rasul yang lain. Petrus berbicara dengan suara keras kepada orang banyak itu. "Saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik. Semua hal ini perlu saya jelaskan kepadamu. Orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kalian sangka. Sebab sekarang baru pukul 9 pagi. Kejadian ini sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel, bahwa pada akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Pekerjaan Roh Kudus juga kita lihat dan rasakan hingga kini. Seperti banyak gereja berdiri, banyak orang yang dibaptis karena percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Janji Tuhan pun yang digenapi kepada murid-muridnya juga berlaku untuk kita yang hidup sekarang. Kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat juga dikaruniai Roh Kudus oleh Bapa di surga yang berdiam di hati kita. Roh Kudus membantu kita memahami Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, Ia bisa membantu kita memahaminya dan menerapkannya dalam apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus hadir di hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tertulis di 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tertulis juga di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Adik-adik, Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam hati kita sebagai penolong dan penghibur yang menguatkan kita, serta memberi semangat untuk terus membimbing kita dalam aktivitas sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan. Mari adik-adik kita mempelajari tentang perbedaan tradisi orang Yahudi dan orang kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus dalam merayakan Pentakosta. Dalam tradisi orang Yahudi, perayaan Paskah itu merupakan memperingati saat keluar dari Mesir atau saat terjadinya tulah ke-10 kematian anak sulung bagi orang Mesir dengan memakan roti tidak beragi selama 7 hari. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Paskah itu adalah untuk merayakan memperingati kebangkitan Yesus. Dalam tradisi orang Yahudi itu merayakan Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah. Orang Yahudi memperingati hari menerima Taurat di kaki Gunung Sinai. Dan juga mereka merayakan hari raya panen hasil bumi dan perayaan buah sulung, yaitu perayaan hasil panen gandum pertama. Tetapi bagi kita, tradisi orang Kristen, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita merayakan hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit. Kita merayakannya yang kita sebut hari raya turunnya Roh Kudus. Dan disebut juga hari raya panen jiwa-jiwa. Dari firman Tuhan yang telah adik-adik pelajari dan dengarkan dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan adik-adik. Anak sekolah minggu juga dianugerahi Roh Kudus. Adik-adik, firman Tuhan dapat diterapkan. Pertama,
Anak sekolah minggu mengucap syukur akan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, anak sekolah minggu mau untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Ketiga, anak sekolah minggu mau membuka diri untuk dibentuk Roh Kudus untuk berani bersaksi, untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Keempat, anak sekolah minggu berani untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang adik-adik sudah terima dan memimpin doa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Ingat ya adik-adik, persembahan yang kita berikan bisa dimasukkan ke dalam kaleng ya yang kita udah dikasih sama yang guru guru sekolah ya. minggu, kasih guru sekolah minggu. Nanti Kalau sudah penuh bisa bilang sama mama papa Nanti untuk antar ke titipin, gereja. Kalau enggak, kita ambil. ya nanti hubungi kita aja, nanti kita ambil ya. Ya barangkali mama papanya sibuk ya. Ya. Oke, kita akan memuliakan Tuhan dengan persembahan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita ke anak-anak semua untuk siap ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih di tengah ibadah kami ini kami boleh memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita bersatu. Ya Bapa yang di surga, terima kasih atas perbuatan-perbuatan besar-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa atas anugerah-Mu yang telah memberikan Roh Kudus ke dalam hati kami. Ya Bapa, kami mau berani menjadi saksi-Mu, baik dalam tingkah laku maupun dalam perbuatan kami sehari-hari, dan juga Bapa dalam menceritakan perbuatan-perbuatan besar-Mu kepada orang lain. Ya Bapa, mampukan kami untuk dapat menceritakan firman-Mu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Aktivitas sekolah minggu hari ini, adik-adik diminta untuk menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bunyi apa yang tiba-tiba turun dari langit dan memenuhi seluruh ruangan? Pertanyaan kedua, apa yang hinggap pada rasul-rasul? Pertanyaan yang ketiga, rasul-rasul berbicara dalam bahasa asing, kenapa bisa demikian? Pertanyaan keempat,
Siapa yang datang menyaksikan apa yang terjadi? Pertanyaan kelima. Mengapa mereka heran? Pertanyaan keenam. Apa yang dikatakan beberapa orang tentang murid-murid yang berkata-kata dalam berbagai bahasa? Nah, adik-adik, mohon adik-adik menjawab pertanyaan ini. Ada 6 pertanyaan. Tuliskan di secari kertas dan mohon difoto atau direkam, dikirimkan ke WhatsApp grup agar bisa dilihat dan diperiksa. Terima kasih.